Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Puji Tuhan, senang bisa kembali bertemu bersama rekan-rekan Suara Pengharapan. Topik kita kali ini membawa damai. Membawa damai. Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biasanya orang menyebut senang dan berbahagia bila dia kaya raya, sukses, hebat, terkenal, memiliki jabatan, memiliki pangkat, kedudukan yang terhormat, status sosial yang tinggi. Namun Bapak Ibu, di dalam teks yang kita baca hari ini bicara tentang kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan atas pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Dan pemberian Allah ini berbicara kepada mereka yang memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidupnya benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Seorang yang membawa damai adalah mereka yang menciptakan perdamaian di antara dua kutub yang berseteru. Dia berada di tengah-tengah dan menciptakan keadaan yang rukun. Di dalam Perjanjian Baru disebutkan bahwa pembawa damai ini tidak hanya merukunkan bangsa-bangsa, tetapi juga jemaat-jemaat yang ada. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih bisa membawa damai tidak hanya kepada bangsa-bangsa, tetapi di tengah-tengah rekan-rekan kita yang ada di gereja, bahkan yang ada di luar gereja. Kita harus menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang aman, suasana yang damai, yang membuatkan keadaan menjadi adem, tentram, dan aman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Kristus mati, Dia sebagai perantara untuk menciptakan perdamaian antara Allah dengan manusia. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu rusak, dan kehadiran Kristus untuk menebus umatnya agar mereka bisa berkomunikasi, agar mereka bisa diterima oleh Tuhan, agar mereka bisa bersama-sama menghadap Tuhan dalam situasi yang erat, harmonis, dan dosa sudah dilenyapkan. Itulah karya Kristus di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagia mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Orang yang membawa damai, orang yang membawa kerukunan, orang yang membawa kesejahteraan disebut anak-anak Allah. Karena itu kalau kita mau disebut sebagai anak-anak Allah, mari kita ciptakan situasi yang damai, situasi yang tentram, situasi yang adem di tengah-tengah rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, di sekolah, di kampus, di tengah-tengah lingkungan kita, supaya tercipta keamanan, tercipta kedamaian, keharmonisan. Sebagai orang Kristen, inilah tugas kita agar kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kiranya renungan kali ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Juni Bridging the Gap. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm.
Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup.